Hai semuanya, jumpa lagi di Timothy The Introduction of Touch. Sebelum itu, tolong subscribe, like, and share channel YouTube kami yaitu Timothy, dan kalian bisa like juga atau follow Instagram kami Timothy Beauty dan Facebook kami Timothy Beauty Indonesia. Oke, perkenalkan, saya adalah Miss Y, dan kali ini Miss Y akan menjelaskan tentang acne skin atau kulit berjerawat. Nah, jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, jerawat ditandai dengan munculnya bintik-bintik di beberapa bagian tubuh, bisa di bagian wajah, leher, punggung, dan dada. Nah, bagaimana sih gejala atau tanda-tanda timbulnya jerawat ini? Nah, tanda yang pertama adalah munculnya benjolan berwarna kemerahan atau kuning ya, jika dia mengandung nanah. Lalu yang kedua, adanya benjolan kecil yang muncul di atas kulit. Tanda yang ketiga adalah sensasi panas ya, sensasi panas dan terbakar akibat adanya peradangan, dan yang terakhir timbul rasa gatal pada benjolan. Nah, ada 6 jenis jerawat nih yang perlu kalian ketahui. Nah, 6 jerawat ini terbagi menjadi dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah jenis non-inflamasi dan jenis yang kedua adalah jenis inflamasi. Untuk yang jenis non-inflamasi ini ada 2, yaitu blackhead dan whitehead. Untuk jenis inflamasi ada 4, yaitu adalah papula, pustula, nodul, dan yang terakhir adalah kistik atau jerawat batu. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari jerawat yang non-inflamasi, yaitu blackhead dan whitehead. Jerawat non-inflamasi terbagi menjadi 2, yaitu ada blackhead dan whitehead. Nah, jerawat non-inflamasi ini lebih dikenal sebagai komedo. Ya, blackhead ini adalah komedo hitam atau komedo terbuka, sedangkan whitehead ini adalah komedo putih atau komedo tertutup. Jenis jerawat ini tidak menyebabkan pembekakan dan terbilang masih relatif mudah untuk diobati. Nah, apa sih perbedaan blackhead dan whitehead? Nah, blackhead adalah komedo terbuka. Timbulnya blackhead terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh kombinasi sebum dan sel-sel kulit mati. Bagian atas pori-pori tetap terbuka meskipun sisanya tersumbat. Ini menghasilkan karakteristik warna hitam yang terlihat di permukaan. Sedangkan whitehead dapat terbentuk ketika pori-pori tersumbat oleh sebum dan sel-sel kulit mati juga. Namun tidak seperti blackhead, bagian atas pori-pori tetap tertutup. Penyumbatan ini cenderung menutupi seluruh permukaan teratas pori, sehingga penampilan jerawatnya akan seperti benjolan putih kecil. Sebabnya disebut komedo tertutup. Ya, jadi blackhead dia adalah komedo terbuka, sedangkan whitehead dia adalah komedo tertutup. Untuk penyebabnya keduanya sama. Penyebabnya karena penyumbatan pori-pori, lalu iritasi pada folikel rambut, produksi minyak yang berlebih, penumpukan bakteri, dan perubahan hormon. Untuk cara mengatasinya, keduanya cara mengatasinya hampir sama untuk blackhead dan whitehead. Untuk cara yang pertama, kalian bisa melakukan facial steam di rumah ya. Facial steam ini adalah melakukan penguapan pada wajah. Caranya cukup mudah, kalian cukup masak air. Ya, masak air. Nah, kalian pindahkan air panas tersebut ke dalam baskom yang agak besar ya. Nah, kan air panas itu mengeluarkan uap. Nah, kalian bisa dekatkan wajah kalian ke baskom yang ada air panasnya ya, jadi dekatkan dengan uapnya. Dengan begitu secara tidak langsung kalian akan men-steam kulit wajah kalian. Steam ini berfungsi untuk membuka pori-pori kulit kalian ya, sehingga lebih mudah untuk menghilangkan si blackhead ataupun whitehead. Lalu cara yang kedua adalah dengan menjaga kebersihan wajah. Ya, menjaga kebersihan wajah tahu sendiri lah ya, harus cuci wajah, cuci muka 2 kali sehari, pagi dan malam hari saat bangun tidur dan sebelum tidur. Lalu pilihlah pembersih wajah atau pencuci wajah yang berbahan dasar ringan ya, yang berbahan atau berkandungan ringan.
Lalu pilihlah kosmetik yang non-komedogenik dan oil free. Lalu gunakan produk yang mengandung asam salisilat, gunakan krim atau lotion yang mengandung retinoid, dan yang terakhir lakukan chemical peeling secara teratur ya, minimal 2 kali seminggu. Jika tips untuk mengobati blackhead dan whitehead yang saya berikan tadi sudah kalian lakukan di rumah dan sudah mulai berkurang ataupun sudah hilang si blackhead dan whiteheadnya, sekarang waktunya kita untuk mencegah timbulnya kembali si whitehead dan blackhead. Saya akan memberikan tips untuk mencegah timbulnya atau datangnya lagi si whitehead dan blackhead. Oke, tips yang pertama adalah cuci muka ya. Cuci muka saat bangun tidur dan sebelum tidur ya. Usahakan cuci muka cukup 2 kali saja dalam sehari, jangan terlalu sering. Lalu yang kedua adalah bersihkan wajah menggunakan ujung jari kalian ya, menggunakan ujung jari kalian dengan lembut. Ya, tidak perlu menggunakan spons, sikat atau alat bantu pencuci wajah lainnya karena bisa menyebabkan iritasi kulit dan bisa menyebabkan juga memperbesar pori-pori kulit kalian. Lalu tips yang ketiga adalah hindari paparan sinar matahari langsung ya. Jika kalian keluar rumah, kalian bisa menggunakan topi yang lebar, menggunakan kacamata hitam, menggunakan sunblock atau sunscreen dengan minimal SPF 30 dan dengan broad spectrum ya. Lalu yang keempat adalah hindari menyentuh wajah bila tidak diperlukan ya. Jangan terlalu sering menyentuh wajah bila tidak diperlukan. Karena takutnya tangan kalian lagi kotor, kalian menyentuh wajah kalian, nah itu akan membuat bakteri lebih mudah berkembang biak di kulit kalian. Lalu gunakan produk perawatan kulit yang bebas alkohol. Gunakan juga pembersih wajah dan dengan scrub yang lembut. Namun jika terjadi iritasi, lebih baik menggunakan pembersih wajah yang tidak mengandung scrub ya. Dan yang terakhir, gunakan produk skincare ataupun kosmetik yang tidak menimbulkan komedo. Biasanya produk skincare ataupun kosmetik ini memiliki logo atau tulisan non-komedogenik atau oil free. Dan yang terakhir adalah menjalani pola hidup sehat. Ya, hidup sehat menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebisa mungkin biasakan untuk selalu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan rajin minum air mineral, rajin berolahraga, serta tidur yang cukup. Semoga tips untuk mengatasi jerawat yang non-inflamasi yaitu blackhead dan whitehead ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke jerawat inflamasi. Tadi kan ada jerawat non-inflamasi, sekarang kita masuk ke jerawat inflamasi. Jerawat inflamasi ditandai dengan benjolan berwarna merah dan bengkak. Ya, selain penyumbatan sebum dan sel-sel kulit mati, bakteri adalah penyebab utama yang menimbulkan terjadinya peradangan ataupun pembekakan. Bakteri dapat menyebabkan bintik-bintik jerawat yang menyakitkan dan sulit untuk dihilangkan. Berbeda dengan jerawat non-inflamasi yang tadi ya, jerawat inflamasi ini meradang, lebih efektif jika diobati menggunakan beberapa kandungan yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, untuk jerawat inflamasi yang pertama adalah jenis jerawat papula. Jerawat papula adalah jerawat yang menonjol, teraba, padat, dan nyeri ya. Jadi untuk kalian yang memiliki jerawat yang terasa ketika kalian sentuh terasa menonjol, padat, dan terasa nyeri, itu adalah jerawat jenis papula. Ya, dia juga tampak kemerahan dan tidak mengandung nanah. Jerawat papula bukanlah kondisi yang serius, namun dapat mengganggu penampilan kamu, sehingga banyak orang yang menginginkan kondisi ini segera ditangani dengan cepat dan tepat. Apa saja sih penyebab terjadinya jerawat papula ini? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jerawat papula ini. Faktor yang pertama pastinya adalah pengaruh hormonal. Faktor yang kedua adalah infeksi bakteri. Faktor yang ketiga adalah produksi minyak yang berlebih. Faktor yang keempat adalah sumbatan folikel rambut dan kelenjar minyak. Faktor yang kelima adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan manis. Dan yang terakhir adalah stres.
Jadi untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang mudah berjerawat, hindari beberapa faktor ini, kecuali faktor hormonal ya, karena faktor hormonal sangat sulit ya. Selain itu, ada beberapa hal lain yang diketahui dapat memicu timbulnya jerawat papula ini. Misalnya, untuk kalian yang mengonsumsi obat-obatan tertentu ya, dan apalagi obat-obatan tersebut mengandung kortikosteroid dan penggunaan kosmetik yang komedogenik ya. Ada beberapa kosmetik yang tidak non-komedogenik, jadi sehingga menyumbat pori-pori kalian hingga terjadilah jerawat papula. Nah, bagaimana cara mengatasi jerawat papula ini? Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan di rumah. Cara yang pertama adalah dengan membersihkan kulit wajah kalian secara rutin, yaitu dengan melakukan mencuci wajah 2 kali sehari serta melakukan chemical peeling secara rutin, yaitu 2 kali seminggu ya, dan gunakan pembersih wajah yang tepat. Nah, untuk kalian yang memiliki masalah jerawat papula ini nih, kalian bisa memilih pembersih wajah yang mengandung asam salisilat, benzoil peroksida atau sulfur ya. Jadi kedua kandungan ini sangat cocok untuk jerawat papula. Alasannya karena kandungan ini mampu membantu membuka pori-pori yang tersumbat, sehingga proses penyembuhan jerawat papula jadi lebih cepat. Lalu tips yang ketiga adalah hentikan kebiasaan memencet jerawat ya. Dihentikan ya, hentikan kebiasaan itu. Yang keempat adalah menghindari penggunaan make up. Jadi jika kamu mau pergi ke suatu tempat dan menurut kamu itu tidak perlu menggunakan make up, kayak hanya sekedar keluar rumah hanya untuk main ke tetangga, ke sebelah gitu kan, yang nggak perlu pakai make up, lebih baik nggak usah pakai make up. Tapi kalau untuk acara-acara penting, acara-acara formal yang menurut kamu harus pakai make up ya, gunakan make up. Tapi kalau bisa make up-nya jangan terlalu tebal dan gunakan produk kosmetik yang non komedogenik atau oil free. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan rambut ya. Rutinlah menjaga kebersihan rambut, rajin sampoan. Terutama jika kamu yang memiliki jenis rambut berminyak ya. Selain itu hindari model rambut berponi ya. Untuk kalian yang memiliki jerawat papula, hindari model rambut berponi karena berponi akan membuat permukaan kulit wajah tertutup ya, jadi lembab, dan itu akan memicu munculnya jerawat papula baru. Jika cara-cara yang tadi saya sebutkan belum berhasil untuk mengatasi jerawat kalian bisa berkonsultasi dengan dokter yang kalian percaya. Nah, karena mungkin beberapa obat yang diberikan oleh dokter lebih bagus ya. Karena kan dokter pasti akan memberikan antibiotik biasanya, antibiotik untuk jerawat, seperti itu. Oke, karena menurut saya akan terlalu panjang ya kalau kita buat dalam satu frame ya. Masih ada 3 jenis lagi nih, masih ada 3 jenis jerawat lagi yang belum saya jelaskan. Kita akan buat part keduanya agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu boring. Jadi nantikan part keduanya jika kalian penasaran untuk 3 jenis jerawat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Jangan lupa subscribe Timothy, atau jangan lupa juga untuk follow Instagram kami yaitu Timothy Beauty, dan follow Facebook kami yaitu Timothy Beauty Indonesia. Semoga bisa berjumpa lagi dengan Miss Y di part selanjutnya. Bye bye.